kuliah 1. Kami tidak datang kuliah pertama, datangnya kuliah kedua. Udah dicoret 1 sama Pak Agus waktu itu. Kata Pak Agus, saya datang, salah sendiri kalian nggak datang. Saya inget banget itu waktu itu. Kemudian kebetulan angkatan saya itu banyak mengambil mata kuliah pilihan kehutanan. Jadi saya itu ambil mata kuliah agroforestry dengan Pak Agus, ambil sumber daya manajemen hutan, kemudian ambil juga mata kuliah pembangunan wilayah. Cukup banyak lah memang mata kuliah pilihan saya itu dari kehutanan. Kenangan selanjutnya adalah ketika pada saat mata kuliah agroforestry, Pak Agus mengumumkan ada lomba karya tulis ilmiah dari Fakultas Kehutanan UGM. Nah, waktu itu saya ikut bertiga dengan teman saya. Dan pada saat itu kami juara ya Pak. Saya lupa juara 1 apa juara 2 ya Pak, juara 2 gitu. Padahal kita dari ilmu tanah waktu itu, kami desa di ilmu tanah, tapi kita juara. Dapat uang 150.000 lah kalau nggak salah Pak. Tapi itu berkesan banget. Kemudian tentang agroforestry waktu itu ininya temanya. Setelah itu saya lulus, saya cerita sama Pak Agus kalau saya mau kuliah S2. Pertama memang saya ketemu almarhum Pak Sutopo Gani. Beliau bilang, ngapain ngambil S2 ilmu tanah, udah leveling off katanya. Ilmu tanah itu nggak akan berkembang lagi katanya. Kamu ambil aja kehutanan. Setelah saya ketemu Pak Agus juga menyarankan hal yang sama. Saya baru tahu dari sebuah saat itu, bisa ya Pak, saya malah nggak kepikiran bisa. Pak Agus, bisa kok kata Pak Agus. Jadi dari situ saya ambil S2 dan tampaknya emang jalan hidup saya begitu. Akhirnya saya tuh dengan banyak tuntunan dan bimbingan dari Pak Agus, saya kemudian menjadi dosen di Kehutanan Unila begitu. Kemudian pengalaman yang berkesan selanjutnya adalah ketika saya pulang S3. Setelah pulang S3 itu, saya dilibatkan banyak oleh Pak Agus di lingkungan hidup. Nah, pada saat itu juga saya belajar sama Pak Agus bagaimana menjadi leader kalau kita di suatu proyek. Itu saya selalu berkata kepada teman-teman saya, adalah satu hal yang saya syukuri sekali karena ketika mengenal proyek itu saya di leading sama Pak Agus. Karena sebagai leader, Pak Agus tidak pernah hanya nyuruh-nyuruh aja. Selalu dia juga bekerja sama kerasnya dengan kami. Jadi dia menunjukkan bahwa seorang leader yang baik itu adalah leader yang pekerjaannya justru lebih banyak dari anak buahnya. Itu yang saya pelajari dari Pak Agus. Kemudian ketika honor itu datang, Pak Agus juga selalu ya Pak Wahyu ya, beliau tuh tidak pernah memberikan honor yang lebih tinggi dari kami. Kami yang merasa nggak enak dan selalu bilang, nggak pantas Pak, honor Bapak harus di atas kami, ada tanggung jawab Bapak, kerja Bapak itu selalu lebih banyak dari kami. Itu yang menjadi pegangan saya begitu, bahwa menjadi seorang leader itu, pimpinan itu tidak berarti tugas kita jadi bos. Bahwa tidak berarti kita itu hanya nyuruh-nyuruh aja. Bukan di situ. Tapi karena kita merangkum semua anak buah kita istilahnya ya, sebagai leader itu tanggung jawab kita paling besar, resiko kita paling tinggi, kerja kita harus paling banyak. Itu yang saya pelajari sekali dari Pak Agus. Jadi, dan plus itu bahwa uang itu berbahaya gitu ya Pak. Sehingga harus transparan, harus adil, harus sesuai dengan pekerjaannya. Itu luar biasa Pak, terima kasih banyak. Karena itu yang saya gunakan ketika saya menjadi kajur. Itu adalah panutan saya pada saat itu, bahwa bagaimana menjadi leader yang baik itu dengan penuh transparansi, akurasi, dan sebagainya. Terima kasih banget Pak. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali bimbingan dan tuntunan Bapak pada saya. Mudah-mudahan Allah membalas semuanya dengan kebaikan untuk Bapak dan keluarga, dengan kesehatan dan rahmat serta barokah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Melia atas kesan dan pesannya. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Samsul Bakri MSI. Kepada Bapak Samsul dipersilakan. Harusnya Pak Yano dulu ini.